Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hadis mutafakun alaih. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hadis ini diriwayatkan oleh An Aisyah radhiyallahu anha. Ibu-ibu saya doakan seperti Aisyah. Saya panggil Humaira wal tuweu. Salah. Aisyah terakhir gak enak Humaira, ya Allah. Kita sebut-sebut orang soleh, keluarganya Nabi hakikatnya tidak pernah wafat. Hadis ini dibawa oleh Aisyah, berarti jariah beliau. Jariah itu adalah pahala atau ilmu yang mengalir. Kalau jariah hadisnya ini kita kaji, seterumanya nyambung kepada beliau. Kalau enggak kita setrum sama itu ya. Ya, orang soleh para nabi itu tidak pernah mati secara rohani. Kalau ilmu jariah, hadis ini jariah kita kaji, bermanfaat, mengalir kepada beliau. Kalau mengalir kepada beliau berarti kita secara tidak langsung mentransfer. Kalau ditransfer itu jenengan terasa enggak? Seneng. Jenis transferan itu teko sopo sih. Sholawat itu juga sama, mentransfer mendoakan Rasulullah, teko sopo ini. Hadis ini kita kaji, Aisyah juga bertanya dari siapa ini? Paham maksudnya? Berarti nanti secara rohani tahu sama tahu. Dari Aisyah, semoga Allah ridho, amin. Beliau berkata, seakan-akan Aisyah menceritakan kepada kita malam hari ini, annan nabiyya sallallahu alaihi wasallam, sungguh Nabi sallallahu alaihi wasallam kana yakumu minal laili hatta tatafattara qadamahu. Pernah malam hari sholat lama sampai kakinya itu bengkak. Fakultu lahu lima tasna'u hadza ya Rasulullah. Aku Aisyah berkata kepada Rasul, ya Rasul, engkau kok melakukan seperti ini? Wa qad ghafarallahu laka ma taqaddama min dzambika wa ma ta'akhkhara. Rasakan, bukankah Allah itu telah mengampunimu dosa-dosa yang lalu dan dosa-dosa yang akan datang? Wa qala, Nabi menjawab, afala uhibbu an akuna abdan syakura. Apakah saya tidak boleh menjadi hamba yang pandai bersyukur karena sudah diampuni dosa yang lalu dan yang akan datang? Perhatikan, mentalnya Rasulullah seperti ini. Kalau jenengan sudah mendapatkan kemuliaan seperti ini, kira-kira tahajudnya perai enggak? Jenengan loh, kalau duwe akeh, duhai perai, tahajudnya perai, moco Al-Qur'ane perai, sholawate, tapi giliran dompet tipis, hilang mana? Iku sholawate khusyuk itu. Ada dalam Al-Qur'an itu. Ya Allah, begitu mulianya Rasulullah sudah mendapat jaminan diampuni dosa yang lalu dan yang akan datang, ibadahnya tetap ekstra. Tetap ekstra. Dari kata syukur saya dipahamkan Allah. Kalau rukuk sujud kita syukur. Kalau sholat kita itu atas dasar syukur.
ibadah atas dasar syukur dengan ibadah atas dasar perintah, makomnya tinggi mana? Kalau ibadah atas dasar amar diperintah, itu biasanya sekedar menggugurkan kewajiban. Sekedar rutinitas, sekedar formalitas. Tapi kalau atas dasar syukur, nanti ketemu ayat la in sakartum la azidannakum. Pasti akan mempersembahkan yang terbaik. Karena syukur akan ketemu syukur kedua. Syukur kedua akan ketemu syukur yang ketiga. Karena syukur itu bertingkat-tingkat. La in sakartum la azidannakum. Saya jenengan sekarang bersyukur, dibalas Allah kenikmatan dua, nanti syukurnya lebih daripada kemarin, ada nikmat ketiga, syukurnya diperdalam, ada nikmat keempat. Yakin enggak? Kalau enggak yakin berarti jenengan kufur. Syukur sesama syukurnya. Ya Ustadz, yang Ustadz jelaskan itu saya praktekkan. Saya perdalam syukur, Allah membalas lebih dalam. Saya balas lebih syukur lagi, Allah membalas lebih dalam lagi. La azidannakum. Kalau enggak gitu berarti salah. Saya Ustadz sudah syukur, tapi kok enggak dibalas-balas. Menurutmu syukur, tapi menurut Allah masih kufur. Karena syukurmu masih tendensius. Lah bingung? Karena syukurnya itu enggak tulus. Tendensi ada maksud. Orang yang punya ekspektasi, harapan yang luar biasa, itu biasanya berakhir dengan kekecewaan. Betul? Ayo, sesama pengalaman dilarang. Apalagi berharap banyak kepada manusia, dijamin kecewa. Ya Allah. Saya pernah sujud itu atas dasar syukur. Itu sujudnya enggak mau bangun. Saya baca doa subhana rabbiyal a'la wa bihamdi, itu bercucuran air mata. Saya tambah doa kedua, subuhun kud, bercucuran air mata. Saya tambah subhanadzil jabarit, tambah. Jenengan kan enggak pernah tambah. Karena doanya apal situ dok, gak nambah-nambah, gak pernah update, gak pernah upgrade. Itu sujud yang la in sakartum la azidannakum. Jadi ilmunya Rasulullah itu kita amalkan. Tolong sholatnya yang mulai balik sampai sekarang barangkali atas dasar motivasinya amar, perintah, sekarang diganti atas dasar syukur. Contoh, suami merintah jenengan, bu, gawe no kopi bu. Dengan jenengan itu membuat sendiri tanpa disuruh atas kesadaran sendiri. Gawe kopi ini ku seje enggak? Padahal kopi ini podo, gelasnya podo, sendoknya podo. Dalam ilmu psikologis, sesuatu yang diperintah itu ada 0, sekian persen terpaksa. Ngomong, ayo. Ngongkon apa? Gawe kopi, gawe dewe. Tapi suatu saat jenengan itu kerasukan malaikat. Gawe no kopi. Terus pokoknya luar biasa lah. Ya, paham maksudnya itu? Saya di radio Suara Akbar Surabaya itu ditanya, Ustadz, saya kok lebih khusus sholat tahajud ya daripada sholat 5 waktu. Jangan paling-paling ya podo. Betul nggak? Saya kok lebih khusus sholat malam daripada sholat 5 waktu. Saya jawab simpel, semoga paham. Sholat malam tahajud atas kesadaran sendiri. Lihat saya, apalagi pas butuh, bayari wake. Yes apa yes? Oh, buanter semangat. Yes. Aku ngaji ini seneng. Yes. Ustadznya semangat, jamaahnya semangat. Tapi kalau sholat 5 waktu, wajib. Jadi
Secara psikologis beda, diperintah dengan butuh dengan kesadaran sendiri. Maaf, jamaah saya itu sudah TK. Jamaah saya itu rata-rata sudah STW, sudah tuwek-tuwek. Apakah masih dilanjutkan sholat ibadah atas dasar kewajiban? Ditingkatkan atas dasar kebutuhan. Gusti Allah gak disolati menungso sak donya, gak paten. Di dalam kitab Arba'un Nawawi disebutkan, manusia semuanya beribadah kepada Allah, tidak menambah sedikit pun. Maha kaya, Rahman, tidak menambah sedikit pun. Andai kata manusia di muka bumi ini tidak ada yang ibadah, tidak mengurangi sedikit pun, karena Allah itu qiyamuhu binafsi. Bu Anis, Pak Edi ini artis, masuk YouTube, ternyata followernya itu berkurang. Berarti reputasinya berkurang enggak? Berkurang. Karena kita manusia butuh orang lain. Enggak dipuji berarti reputasinya berkurang. Kalau dipuji bertambah. Allah tidak seperti itu. Allah tidak seperti itu. Andai kata Allah itu ngasih rahmat rizki kepada seseorang yang banyak, sedikit pun tidak berkurang. Ini tauhid loh ya. Ini tauhid tentang Allah. Yang terkadang otak kita itu salah persepsi. Betul. Berikutnya, Rasul ketika sholat tahajud mengimami sahabat ring 1. Apa ring 1 itu? Sahabat tingkatan khusus. Yang dibaca itu surat Al-Baqarah, An-Nisa, Ali Imran. Ibu-ibu Al-Kautsar. Kalau enggak gitu ya Trikule. Katanya laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun. Kita masih jauh. Favorit kita Al-Kautsar. Kalau enggak gitu ya Trikul. Kul huwallah, kul a'udzu birabbil falaq, kul a'udzu birabbin binnas. Wa an Huzaifah, ini amal jariah hadisnya dari Huzaifah radhiyallahu an, semoga Allah ridha. Kita baca matan hadisnya supaya dapat barokah. Qala shallaitu ma'an nabi, saya sholat bersama Nabi. Sebelum saya lanjutkan, kira-kira jenengan dan saya pengen gak sholat bersama Nabi? Temen, kuat, mundur bro. Saya Ustadz kepingin Ustadz sholat bersama Nabi. Kalau sholat bersama Nabi mosok sih gak kecipratan dikit-dikit. Jenengan itu loh dekat dengan orang kaya, yo kecipratan duit. Dekat dengan orang pinter, kecipratan ilmu nih. Dekat orang cantik, kecipratan ojo-ojo kebalik. Ya Allah. Pak Edi dan jamaah, kalau kita bersolawat itu kan bersanding dengan Nabi. Yakin wanginya membias. Anta samsun, anta badrun, cahayanya membias. Kalau enggak bias berarti hatinya enggak connect. Ya, pernah saya ceritakan, saya diundang di Ngagel. Sebelum saya tausiah itu ada anak muda grup sholawat. Itu sholawatnya enak, tapi mukanya itu lesu. Saya amati, ya Allah, ini ahli sholawat kok mukanya lesu ya, ada apa ini? Ternyata hatinya enggak nyambung. Kalau ahli sholawat berarti anta samsun, anta badrun, nur Muhammadnya itu kan ya membias dikit-dikit deh. Betul enggak? Membias. Itu enggak membias sama sekali. Karena sholawatnya baru di lisan, zikirnya baru di lisan.
Ya, kalau sudah ke hati dan jiwa insya Allah. Sholaitu ma'an Nabi sallallahu alaihi wasallam. Suatu saat saya sholat bersama Nabi. Zata lailatin, suatu malam. Faftatahal Baqarah. Tiba-tiba Rasul itu baca surat Al-Baqarah. Ini kita dengarkan dengan seksama ya. Fakultu, dalam hatiku saya berkata, yarka'u indal mi'ah. Kata Hudzaifah, Rasul ini baca surat Al-Baqarah paling mek 100 ayat. Nebak hati ini. Kok sampean iki lho? Gak mari-mari undungan muka-muka salah, muka-muka salah. Ekstrim sampean itu. Summa madho, sampai pada 100 ayat lanjut. Fakultu yusolli biha fi rakatin famadho. Nanti ketika sampai pada ayat 200 lanjut. Ternyata lanjut. Fakultu yarka'u biha. Paling nanti setelah ini ruku. Tiba-tiba tidak ruku. Summa ftataha an-nisa'a faqara'aha. Mantep apa mantep ini? Surat Al-Baqarah saja itu berapa juz? 2,5 juz. Siap diimami? Mundur ya Rasul. Kalau kita mundur diimami Rasul berarti siap menjadi diimami setan. Sekarang cek sholat tarawih yang lama, sedang dan cepat, laris mana? Biasa, setan dengan setan yang nyambung. Dilanjutkan summaftataha Ali Imran faqara'aha. Dilanjutkan Ali Imran. Masya Allah. Idola kita seperti ini. Dan kita sudah dekat apa masih jauh? Ngono katanya sudah kaplingan surga. Yaqra'u mutarassilan, bacanya Al-Baqarah, An-Nisa, Ali Imran itu tartil. Duduk koyok pas taraweh Al-Fatihah 7 ayat saambekan tok. Dibaca dengan tartil. Jenengan diimami taraweh tartil ngono ya apa rasane? Ketara iku iki belajar iki. Al-Fatihah dilakok-lakokno wis ngerti ngono. Nuwakal makmum itu. Idza marra bi ayatin fiha tasbihun sabbaha. Ketika Rasulullah itu membaca ayat berkaitan dengan tasbih, berhenti baca tasbih. Wa idza marra bi su'alin sa'ala. Ketika sampai pada ayat tentang berdoa, beliaunya minta. Wa idza marra bi ta'awudin ta'awadza. Ketika sampai pada ayat tentang siksaan, beliau minta berlindung. Jadi bacanya itu dialog. Kalau kita kan lari nabrak tajwidnya, nabrak makhrajnya, betul enggak? Wis pikirannya nang mari pokoknya. Nah orang seperti ini layak disafaati Quran apa layak dilaknati? Saya ini sudah sholat kok masih gini-gini aja, iya karena enggak standar. Saya ini sudah baca Al-Quran kok masih gini-gini aja, iya karena tidak standar. Saya ini sudah sholawat, sudah wirid, kok masih gini-gini aja, ya karena nggak standar. Versi kita, versi minimalis dan minta pahala, persis seperti karyawan, kerjanya asal-asalan, minta gaji, jari direktur nggak perusahaan dewe, bayar-bayar dewe, hitung-hitungan dewe gitu. Summa raka'ah, kemudian ruku. Lama berarti nggih berdirinya. Al-Baqarah, An-Nisa, Ali Imran. Ketika ruku membaca doa, faja'ala yaqulu subhana rabbiyal azimi. Berapa kali? 3 kali ya. Fakana ruku'uhu nahwan min qiyamihi. Rukuknya, lamanya hampir sama seperti berdirinya. Masya Allah. Summa qala sami Allahu liman hamidah, berarti itidal ya. Membaca Rabbana lakal hamdu.
Summa qoma tawilan qariban mimma raka'a. Berdiri iktidalnya beda. Itu hampir sama rukuknya. Mantap apa mantap? Ini kira-kira kelas berat apa kelas berat? Ini kalau ngaji di masjid umum pasti enggak terdengar. Tapi kalau ngaji di Pondok Al-Khusu yang datang itu orang-orang yang kepingin mengasah sholatnya pasti tertantang. Lanjut apa berhenti? Tentukan pilihanmu. Imannya naik apa turun? Pilih, lari ke surga apa lari ke neraka? Maksimalis sholat apa minimalis sholat? Ayo tentukan sebelum kita lanjutkan. Ya, oke, nanti saya lanjutkan. Ya. Summa qoma tawilan qariban mimma raka'a. Berdiri iktidalnya itu lamanya hampir seperti ruku. Summa sajada sujud faqala, membaca doa sama-sama subhana rabbiyal a'la wa bihamdi. Fakana sujuduhu qariban min qiyamihi, rawahu Muslim. Sujudnya hampir sama seperti berdirinya. Pantes sampai kakinya bengkak. Berikutnya hadis riwayat Muslim, Bukhari. Karena saking lamanya hampir ditinggal oleh sahabat. Padahal ini sahabat tingkatannya KW1. Wa an ibni Mas'ud radhiyallahu an qala shallaitu ma'an nabi. Ini jamaah tahajud bersama Nabi. Kata Ibnu Mas'ud, saya pernah sholat bersama Nabi. Lailatan pada suatu malam, falam yazal qaiman, berdirinya itu gak mari-mari, suwe gitu. Hatta hamamtu bi amrisu, sampai saya gerundel, bahasa Sidoarjo Surabayanya, sampai gerundel. Jadi itu kalau diimami yang lama gerundel enggak? Itu satu makmum, dua makmum gerundel di damang gerundel, 10 makmum gerundel, dan itu membentuk energi negatif. Itu yang menyebabkan imami sering salah. Rungono, iki curhate imam kayaknya. Kila mahamamta, sahabat-sahabat itu tanya kepada Ibnu Mas'ud, Ibnu Mas'ud, janing gerundelmu iku kaya apa? Ibnu Mas'ud menjawab, qala hamamtu an ajlisa wada'ahu. Gerundel saya itu karena berdirinya Rasulullah itu lama, hampir tak tinggal duduk dan tak tinggal pergi. Ini tingkatan sahabat. Opo maneh awake dhewe. Pak Yoko, takmir mushola al ikhlas dipraktek ngene. Assalamualaikum. Loh, kono wong iki. Perhatikan, lihat kondisi. Ini bukan di masjid umum. Ya, ini tingkatan khusus bersama dengan sahabat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.